أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, kita memasuki bab yang ke-9, bab Ar-Rahman Ar-Rahim. Bab tentang dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama yang terambil dari kata rahmah, yang menunjukkan al-mubalaghah, yakni keberlimpahan. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang kasih sayangnya itu sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Dan dua nama ini merupakan nama yang diperkenalkan kepada kita di pembukaan Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Allah memperkenalkan dengan dua namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tidak memperkenalkan dengan Syadidul Iqab, tapi justru yang pertama kali yang Allah perkenalkan tentang Allah itu sifat rahmatnya, dan juga sifat rahmat ini tercantum di dalam bacaan yang sering kita baca, yaitu bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita selalu diingatkan bahwa Tuhan kita itu Rahman, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang luas rahmatnya, luas kasih sayangnya. Ini tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan para ulama menjelaskan bahwa rahmat al-mudhafa ilallah naw'an. Jadi rahmat yang disandarkan kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, rahmatun 'ammah, rahmat umum, yakni rahmat ini mencakup semua makhluk, bahkan orang-orang kafir itu dapat rahmatnya Allah. Semua makhluk tidak terkecuali. Kalau mereka tidak dapat rahmatnya Allah, mereka tidak hidup. Dan rahmat umum ini rahmat yang terkait dengan badan dan jasmani, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, ya, semua makhluk itu mendapatkan rahmat Allah. Semua makhluk itu namanya rahmatun 'ammah. Rahmat ini diberikan kepada semua makhluknya, mukmin, kafir, semuanya dapat. Dan terkait dengan apa? Pemberian yang bersifat fisik, materi. Yang kedua adalah rahmatun khasah, rahmat Allah yang khusus, khassa biha ibadahul mu'minin, yang Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa bentuk rahmat ini? Wahiyya rahmatun imaniyah, diniyah, dunyawiyah, ukhrawiyah. Rahmat yang Allah berikan berupa keimanan, rahmat yang Allah berikan berupa agama, taufik untuk menjalankan ketaatan. Kita duduk di sini karena rahmat Allah.
Tidak semua mendapatkan rahmat khusus pada saat ini. Banyak saudara-saudara kita lagi maksiat kepada Allah, belum mendapatkan rahmat khusus. Dan puncaknya rahmat khusus ini Allah berikan kepada mereka untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seluruh manusia tidak ada yang masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu. Maka ketika seorang hamba dipilih oleh Allah menjadi seorang mukmin, taat kepada Allah, melaksanakan ibadah salat, ini satu hal pemberian yang luar biasa, Pak. Itu bukan pemberian sembarangan, Pak. Itu pilihan. Itu pilihan yang tentunya kita berharap rahmat ini terus kita dapatkan sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat khas, rahmat yang khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ini beliau membawakan dua ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 156, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Ini merupakan penegasan dari Allah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, dan secara khusus Allah berikan kepada mereka-mereka yang bertakwa kepadanya, melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat, dan mereka beriman kepada Allah. Kemudian juga terkait dengan rahmat ini ada doa dari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang berdoa kepada Allah di saat atau sepulangnya dari munajah Musa kepada Allah. Kemudian Nabi Allah Musa melihat kaumnya menyembah sapi, anak sapi, dan beliau pun marah, bahkan sempat memarahi Harun, Nabi Allah Harun. Kemudian sampailah Nabi Allah Musa, kemudian dia berdoa kepada Allah, di antara doanya, wa adkhilna fi rahmatik. Wa adkhilna fi rahmatik, ya Allah, masukkan kami ke dalam rahmatmu. Maka rahmat di sini adalah rahmat khasah, rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, rahmat yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ini doa kita minta rahmat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini diucapkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berdoa. Di antaranya adalah dengan menyebut nama-nama Allah, tawassul dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang sempurna, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ini salah satu cara kita berdoa dengan nama Allah, tawassul dengan nama Allah. Ketika kita minta rahmat, kita memanggil nama Allah yang terkait dengan rahmat. Wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma arhamna ya Rahman. Itu cara kita berdoa. Jadi panggil nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Ini yang disebut dengan tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu ar-rahmata fi mi'ata juz'in."
Allah menjadikan rahmatnya itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu 99 juz'a. Yang 99 masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih berada di sisi Allah, masih berada bersama dengan Allah. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah baru menurunkan 1 bagian dari rahmatnya. Jadi Allah memiliki 100 bagian rahmat, 1 bagian yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalq. Dengan 1 bagian itu seluruh makhluk punya kasih sayang. Mulai dari makhluk yang Allah ciptakan pertama sampai hari kiamat, mereka memiliki kasih sayang. Dari mana kasih sayang itu? Dari 1 rahmat Allah yang Allah turunkan. 1 rahmat. Yatarahamul khalq. Dari mana seorang ibu memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya? Pengaruh dari 1 rahmat yang Allah turunkan. Tidak habis-habis 1 rahmat itu. Hatta tarfa'ul farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Pengaruh rahmat Allah tidak hanya kepada manusia, hewan pun. Seekor hewan, kuda tidak berat, dia mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya. Punya kasih sayang. Itu pun pengaruh dari 1 juz', 1 bagian dari rahmat Allah yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Anda bayangkan 1 bagian saja sudah menjadikan makhluknya memiliki sifat rahmat yang luar biasa. Seluruh makhluk, dan tidak habis-habis 1 bagian itu. 99 masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mendapat rahmat Allah. Wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Di dalam riwayat, satu riwayat dikatakan, falau ya'lamul kafir bikulli alladhi 'inda Allahi minar rahmah lam yai'as minal jannah. Kalau seandainya orang kafir mengetahui dengan segala sesuatu yang di sisi Allah yang terkait dengan rahmatnya, kalau mereka tahu rahmatnya Allah, maka mereka tidak akan berputus asa dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya seorang mukmin dia mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari azab, dari siksa, lam ya'man minan nar, dia tidak akan merasa aman dari api neraka. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu maha luas rahmatnya. Allah itu memiliki rahmat yang tidak terbatas. Keluasannya tentu tidak bisa digambarkan dan diucapkan dengan lisan kita. Namun ingat, Allah juga mengazab, Allah juga punya hukuman. Disinilah manusia dia harus menyeimbangkan antara sifat raja wal khauf. Ar-raja, dia berharap terhadap rahmat Allah, dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Namun dia juga harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyiksa hamba-hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus timbul rasa takut kepada Allah. Ar-raja wal khauf ini kata para ulama seperti 2 ekor sayap, 2 sayap dalam seekor burung, atau 2 sayap seekor burung. 2 ekor burung ya, 2 sayap apa? Seekor burung. Burung itu kalau dua-duanya berfungsi, dia jalannya normal, Pak. Salah satu tidak berfungsi, bahaya.
Demikian pula di dalam diri kita, kalau salah satu dari raja atau khauf tidak berfungsi, bahaya, Pak. Orang terlalu kuat rojaknya sampai rasa takutnya hampir gak ada. Itu bahaya. Akhirnya meremehkan maksiat kepada Allah. Gak apa-apa iki. Allah Maha Pengampun. Ojo digawe soro. Loh. Allah Maha Pemaaf. Kenapa? Dia lupa dengan Allahu Syadidul Iqab. Itu kalau orang rojaknya cenderung lebih tinggi. Sebaliknya bahaya kalau rasa takutnya lebih tinggi daripada rojaknya, bahaya juga, Pak. Dia akan berputus asa dari rahmat Allah. Ketika dia berbuat maksiat, dia akan mengatakan, sudahlah, tidak mungkin Allah mengampuni saya. Oh, bahaya sekali. Maka seseorang harus menyeimbangkan. Kita kalau sudah tinggi rojak kita, Pak, Allah pengampun, jangan terus ditingkatkan, bahaya itu. Tapi langsung ingat, ya Allah juga menghukum. Namun ikhwani fillah, ketika orang dalam kondisi sakratul maut, yang perlu ditumbuhkan apa? Satu, Pak, hanya satu, rojak. Jangan ditakut-takuti. Jangan ditakut-takuti. Kita kalau umpamanya sadar, maka tumbuhkan rojak kita, Allah pasti mengampuni dosa saya. Kalau sudah dalam sakratul maut, termasuk ketika kita sedang menghadapi orang yang kira-kira akan berangkat menuju alam akhirat, buat dia betul-betul optimis dengan rahmat Allah. Jangan ditakut-takuti, hatta dia ahli maksiyah. Ya akhi, ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia masih bisa dianggap, ya akhi, Allah akan mengampuni dosa antum. Allah senang dengan kedatangan antum, harus senang. Intinya kalimat-kalimat yang membuat dia itu berharap, besar hati, Pak, bertemu dengan Allah, Pak. Jangan takut-takuti, ikhwani fillah. Ya akhi, antum ahli maksiat, ya akhi. Ya, ente mau mati, wah sadar, ada tahu sudah. Ente mari ketemu malaikat tuh. Ya. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia husnudzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon, husnudzon kepada Allah. Janganlah seseorang meninggalkan dunia kecuali dia dalam kondisi yuhsinudzon billah. Dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah. Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan menerimanya. Itu kalau sudah dalam kondisi sakratul maut. Dalam kondisi sehat, roja wal khauf dia seimbangkan. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya seorang mukmin tahu azabnya Allah, dia tidak akan merasa aman. Tidak akan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqa al-arsh, inna rahmati ghalabat ghadabi, wa fi riwayatin lahumā sabaqat ghadabi." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, tatkala Allah Azza wa Jalla memutuskan, tatkala Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya, Allah menulis di dalam kitabnya, dan yang berada di sisi Allah, fauqal arsh, di atas arsh, di situ termaktub, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Wa fi riwayat lahuma, di dalam riwayat yang di dalam riwayat yang lain, sabaqat ghadabi, mendahului murkaku. Maka rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah, lebih luas. Dan kenapa harus ada murkanya Allah Azza wa Jalla? Kenapa harus ada hukuman? Kenapa tidak semuanya tidak dimasukkan surga saja? Saya pernah mendapatkan pertanyaan itu. Kalau manusia semuanya dimasukkan ke dalam surga, itu bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembunuh dengan yang dibunuh sama-sama dimasukkan ke dalam surga? Ridha antum. Pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Jadi
adanya hukuman, adanya sanksi itu bagian dari keadilan Allah. Saya pernah ditanya, kenapa dimasukkan surga aja, kenapa harus ada neraka, orang manusia disiksa? Loh, ini bahaya omongan seperti ini. Nanti kita katakan, kenapa ada penjara, lepaskan saja, tidak perlu ada yang dihukum. Bagaimana keadaan dunia ini kalau tidak ada penjara, Pak? Semua nyaman. Gimana keadaannya? Hah? Gimana? Antum siap? Ya. Premannya siap, senang dia. Orang-orang baiknya justru ketakutan. Jadi tentu adanya reward, adanya hadiah, adanya pahala juga harus konsekuensinya, harus ada sanksi. Itu sudah konsekuensi otomatis itu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatin wa qumna ma'ahu. Kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kami berdiri bersama beliau, salat bersama beliau. Faqala Arabiyyun wa huwa fi shalah. Kami mendengar ada orang Arab Badui ketika di dalam salat itu berdoa dengan suara keras. Karena terdengar oleh Abu Hurairah, oleh para sahabat, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, curahkan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad saja. Jangan engkau berikan rahmatmu kepada selain dari kami. Falamma sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi selesai salam, beliau berkata kepada orang Arab Badui ini, laqad hajjarta wasi'an, kamu membatasi yang luas. Ya, rahmatnya Allah itu luas. Lah kok cuma buat kita berdua? Ya. Dan orang Arab Badui itu punya sifat apa, Pak? Sifat apa? Sifatnya apa? Sifatnya keras, kemudian apa? Terus terang, tidak basa-basi, ngomong apa yang ada di otaknya, tak melihat kondisi wala situasi wala siapa yang diajak bicara. Itu orang Arab Badui. Maka pertanyaan-pertanyaan mereka itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani ditanyakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Tapi sahabat-sahabat Nabi kalau ada orang Arab Badui itu senang, karena sahabat itu sangat Nabi Muhammad SAW itu betul-betul haibat, terhormat di mata sahabat, Pak. Mereka melihat wajah terus, melihat wajah Nabi itu tidak bisa, nunduk. Mau tanya itu takut. Punya kewibawaan yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badui tidak, karena tabiatnya yang kasar. Apalagi dia jauh dari sumber keilmuan, mungkin jarang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu datang melakukan hal-hal yang unik, bahkan terkadang hal-hal yang melanggar syariat, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Kita ingat bagaimana orang Arab Badui pernah datang di masjid lalu melakukan apa? Kencing. Bayangkan. Ya. Tentu masjidnya Rasulullah SAW tidak seperti kita. Ya. Insya Allah belum ada toilet, belum ada apa. Dan memang beralaskan pasir, berlantaikan pasir. Orang Arab Badui datang masuk ke dalam masjid di pojok kencing, Pak. Itu Baduinya seperti itu. Sudah, jadi mereka itu tidak ada sesuatu yang menghalangi, dan mereka tidak punya sifat kepura-puraan sama sekali, tidak ada. Bukan ciri mereka itu. Apa yang mau diomongkan ngomong, yang dilakukan lakukan. Kencing, Pak. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu otomatis semua orang marah. Mau digeruduk, mau dicegah, ya mau ya.
Akhirnya mau dikerja. Kata Nabi, hullu. Kata Nabi sallam, utruku, biarkan dulu. Dibiarkan kencing. Sampai selesai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah kalian seember air, tuangkan air di atas kencingnya. Lalu dipanggil orang Arab Badui itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat, inna hadhil masajid la tasluh fiha syai'un. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas dijadikan tempat sedikit pun untuk kotoran. Ini masjid tempat untuk ibadah, tempat untuk berzikir, tempat untuk mengagungkan Allah. Dengan kalimat-kalimat seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tidak ada satupun kata-kata celaan, tidak ada satupun kata-kata bentakan. Orang Arab Badui yang keras ketika berhadapan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, lontor hatinya. Di antaranya dia mengucapkan kalimat ini karena dia melihat sahabat yang lain sudah, wah, ya kalau kita ya pasti seperti sahabat sudah. Dia pun mengatakan, ya Allah, rahmatilah kami berdua, jangan kau berikan rahmat kepada selain kami berdua. Tersenyum Nabi. Rahmat yang juga dipraktekkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang luar biasa dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk juga kecerdasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membiarkan orang Arab Badui itu kencing, Pak, itu bukan berarti Nabi membiarkan masjid dikotori, tidak. Tapi Nabi dengan kecerdasannya, kemampuan mengukur maslahat dan mafsadah, ketika terjadi benturan antara dua mafsadah, maka yang dipilih adalah yang paling ringan. Maka Nabi membiarkan. Kalau seandainya orang Arab Badui ini kencing lalu Nabi membiarkan sahabatnya mengejar, apa yang terjadi? Dia lari. Kalau lari kencingnya di mana? Di satu tempat, merata ke semua tempat. Itu dakwah, Pak. Nabi itu juga mengajarkan kita untuk setiap tindakan itu berpikir, Pak. Itu juga sunnahnya Nabi, bukan asal gerusak-gerusuk, ya akhi. Secara naluri kita kalau melihat itu, Pak, sudah tidak mikir, ya sudah, cekel orang itu sudah, mau kencingnya kemana. Tapi Nabi berpikir, ternyata apa? Kalau dikejar, mafsadahnya lebih besar daripada membiarkan orang itu. Kalau dibiarkan, kencingnya ada kemana-mana, ke satu tempat, cara membersihkannya lebih mudah. Kalau sampai terlari, tercecer di mana-mana. Dan yang kedua, membahayakan si rijal bagi orang itu. Itu namanya fikih dakwah. Berdakwah itu ada ilmunya. Salah satunya adalah mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Kalau ada dua benturan mafsadah, ini membiarkan itu mafsadah, mengejar juga mafsadah. Tapi dilihat mana mafsadah yang paling kecil, oh dibiarkan dulu, Pak. Kemudian diberi nasihat oleh Rasulullah SAW dengan nasihat yang luar biasa. Dan itulah yang disebut dengan nasihat. Nasihat itu yang murni, yang disampaikan adalah ilmu. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan atau melewati bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dia berjalan dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu ada sabiyun fit tariq, ada anak yang kecil, ada anak kecil di jalan. Tatkala ibunya melihat rombongan ini, takut anak ini kena kena injak oleh tunggangan dari rombongan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka si ibu ini berlari sambil berteriak, ibni, anakku, putraku. Wasa'at fa'akhadathu. Lalu di anak ini dipegang, kemudian didekap oleh ibunya ini.
Faqala al-qaum, lalu sahabat mengatakan melihat kejadian itu, ya Rasulullah, ibu ini tidak mungkin dia melemparkan anaknya ke api. Ya, tidak mungkin. Karena apa? Kasih sayang. Tidak mungkin dia melemparkan anaknya ke api. Maka Nabi SAW mengatakan, dan demi Allah, tidak akan mungkin Allah melemparkan kekasihnya ke dalam api neraka. Allah lebih besar kasih sayangnya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Di luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi azza wa jalla mi'atu rahmah. Ini hampir sama ya, dengan hadis yang ke-24. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat, wa innahu qasama rahmatan wahidah, dan Allah membagi satu rahmat itu baina ahlil ardi, ya, untuk seluruh penduduk bumi, fawasi'athum ila ajalihim, dan rahmat itu mencukupi mereka sampai ajal terakhir mereka. Wa dzakara 99 rahmatan li awliyaih, dan Allah menyimpan 99 rahmat untuk kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla qabidun tilka rahmah allati qasamaha baina ahli al-ardi ila 99 fayukammiluha 100 rahmatan li awliyaihi yaumal qiyamah. Ya. Di dalam hadis ini ada penjelasan tambahan terkait dengan hadis yang tadi, bahwa satu rahmat itu Allah Subhanahu wa ta'ala simpan bagi para wali-wali Allah, bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, agar kita mendapatkan rahmat Allah, tentunya satu-satunya cara adalah dengan menjadi kekasihnya Allah, dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, amal-amal yang terkait antara kita dengan Allah, ibadah-ibadah mahdha ataupun ibadah-ibadah sosial. Rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Amal tidak memasukkan kita ke dalam surga Allah. Artinya apa? Kalau amal kita dijadikan sebagai tiket masuk surga, itu belum layak. Karena kenikmatan surga yang tidak ternilai dan tidak bisa dibayar dengan amal-amal kita. Kenikmatan surga itu tidak bisa dibayar dengan amal-amal kita. Kalau seandainya Allah tidak memberi nikmat apapun kepada kita, lalu kita bawa amal kita untuk bayar surga, itu tidak ada nilainya, tidak mencukupi. Apalagi kita ini beramal dan sudah dibayar banyak oleh Allah di mana? Di dunia. Jadi jangan pernah kita merasa besar dengan amal kita, Pak. Jangan pernah kita merasa pasti masuk surga dengan amal kita. Oh, anak sudah sholat, lah. Terus berharap kepada Allah, minta rahmat Allah. Namun amal-amal saleh itulah yang mengundang rahmat Allah. Amal-amal saleh itulah yang mengangkat derajat kita menjadi aulia Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa aulia Allah, wali-wali Allah itu mereka orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah yang perlu menjadi fokus kehidupan kita, Pak. Iman dan takwa. Bagaimana kita menambah keimanan kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita, dan istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan saat ini kita berada di sini, ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri, Pak.
Ini pemberian Allah yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya ya akhi. Memang mungkin ada sebagian kita dunia dan seisinya kita tidak merasa pentingnya amal soleh, kita belum merasa. Kapan kita merasa? Kalau sudah mati. Kalau sudah mati tuh baru terasa mahalnya 2 rakaat bersujud kepada Allah, itu mahalnya luar biasa. Kalau sudah mati, kata para ulama, manusia sekarang ini sedang tidur. Kalau sudah mati baru bangun dia. Ya itu. Jadi antum perlu merenung itu ketika membaca hadis Nabi SAW. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu bukan ungkapan berlebihan. Dan bagi orang-orang yang tidak mengerti nilainya akhirat, hatinya terhijab, tertutup, ya tidak ngefek. Hadis itu tidak ngefek, Pak. Karena tidak ada nilainya. Karena mereka tidak mengerti akhirat. 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Itu sholat sunnahnya loh ini. Majlis seperti ini kata Rasulullah SAW, riyadul jannah. Kata Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, berhentilah, ikut, masuklah ke dalam kebun tersebut. Apa riyadul jannah? Hilaqud dzikr, halaqud dzikr. Apa kata Imam Atha? Halaqud dzikr majalisul ilm, termasuk di dalamnya dalam majlis-majlis ilmu, Pak. Antum jangan merasa duduk kita ini tidak ada, ya Allah, ini tidak bisa dibayar dengan dunia ini, Pak. Tapi memang sekarang nggak kerasa, belum terasa. Maka ikhwani fillah, rahmat Allah itu dikejar, dicari. Selain diminta, kita juga mencari. Allah memiliki rahmat yang luas. Itu perlu dicari. Bukan rahmat Allah itu didapatkan dengan angan-angan. Sebagaimana kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan hanya bitahalli, dengan hanya berhias zahirnya saja, Pak. Manusia itu jangan sampai menunjukkan keimanan hanya zahirnya tok. Zahirnya itu penampilannya tok. Ya. Modelnya model muslim, artinya naudzubillah. Wala bitamanni, bukan dengan angan-angan. Berangan-angan surga, jayid. Angan-angan surga harus ya. Bahkan kalau kita minta, kata Rasulullah SAW, suruh minta apa? Surga Firdaus. Firdaus itu yang paling tinggi surga. Dan antum jangan berkecil hati. Jangan sampai doa, ya Allah mlebu surga ya Allah. Yang paling ringan tidak apa-apa ya Allah. Yang paling tidak apa-apa. Ya pokoknya mlebu surga ya Allah. Minta, kata Nabi, is'alul Firdaus. Lah kalau sudah minta Firdaus, kalau sudah minta surga, dipantaskan diri kita. Kita harus memantaskan diri di hadapan Allah. Ya Allah, saya layak masuk surga. Pantaskan diri. Kalau kita tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, tidak mau memantaskan diri, itu namanya amani. Amani itu angan-angan toh. Kayak antum angan-angan rumah zen, sayara zen, tapi di rumah tuh angan-angan toh. Itu amani dia, angan-angan. Tapi cita-cita, dia punya cita-cita tinggi, terus ada usaha, ikhtiar, Allah kasih itu. Dunia wala akhirah. Orang kalau sudah punya cita-cita, cita-cita yang tinggi, Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah, wala ta'jas. Ketika Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian kata Nabi, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa
apa yang bermanfaat, ihris. Jadi yang kita inginkan yang bermanfaat buat kita fid dunya wal akhirah harus dimulai dengan hirs. Hirs itu ketamakan, Pak. Punya cita-cita. Wasta'in billah. Tapi jangan kemudian merasa diri sudah cukup dengan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Kecuali dari Allah. Maka kata Allah, kata Nabi, wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan kamu melemah. Artinya harus ada usaha. Minta kepada Allah, usaha kepada Allah, ikhtiar. Sekalipun mungkin Pak kita ini ikhtiarnya untuk jadi orang soleh mungkin ada kendala-kendala, terkadang terprosok, terkadang ya jalannya belok titik, balik, gak ada masalah. Yang penting ada usaha, ikhtiar Pak. Insya Allah dapat rahmat Pak. Rahmat Allah Maha luas. Jangan sampai berhenti apalagi berpaling dari Allah. Bukan berlari menuju Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ikhwani fillah azallahu ayyakum. Selain kita berdoa, kita minta kepada Allah dan berusaha, ikhwani fillah, juga ingat bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini juga atas dasar hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus antum ingat, Pak. Sehingga kita tidak menjadi orang yang menyombongkan amal kita. Yang pertama. Yang kedua, dengan mengingat-ingat itu kita akan terus memuji Allah. Terus bersyukur pada Allah. Lisan ini dalam semua kondisi, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa alhamdulillah ala kulli hal? Saya masih diislamkan, saya masih ke masjid ya. Orang kalau terus mengingat bahwa ibadahnya itu pemberiannya Allah, kesalehan dia, keimanan dia pemberian Allah, dan surganya nanti pemberian Allah, Pak, dia tidak akan mengeluh dengan hilangnya dunia. Mohon maaf, antum belum mengenal Allah dan belum mengenal nikmat Allah kalau kita masih mengatakan saya ini tidak duwe apa-apa. Loh, imanmu itu apa? Saya tidak punya apa-apa, hidup saya kayak gini. Itu mau ditukar menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, tapi kufur, penyembah berhala. Berapa lama dia menikmati kenikmatan itu? Bahkan orang yang terkaya insya Allah hatinya tidak tenang, Pak. Dengar ada inflasi sudah tak karu-karuan itu. Kita orang setiap hari inflasi tenang, ya salam. Ada nikmat min Allah. Ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.